Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen ketidaknyamanan pingsan pada kehamilan yang beranggotakan Anissa Agustin dan saya sendiri, Safaratul Ummahat. Pada ibu hamil terjadi proses penyesuaian yang dapat menimbulkan perubahan fisiologis, baik secara fisik maupun psikologisnya. Perubahan-perubahan yang terjadi selama kehamilan salah satunya pusing, sakit kepala, dan juga pingsan. Pusing atau perasaan pingsan adalah gejala normal selama kehamilan. Hal ini lebih sering terjadi pada trimester pertama, tetapi ibu juga mungkin mengalami hal itu selama kehamilannya. Menurut jurnal Puspitasari dan Indrianingrum pada tahun 2020. Jadi di sini kita akan membahas mengenai pengertian penyebab ketidaknyamanan pingsan pada ibu hamil, patofisiologis penyebab ketidaknyamanan pingsan pada ibu hamil, kemudian manajemen penanganan ketidaknyamanan pingsan pada ibu hamil. Jadi kehamilan adalah merupakan suatu karunia yang begitu didambakan bagi seorang wanita. Selama masa kehamilan, biasanya wanita banyak mengalami perubahan dan berbagai macam keluhan. Oleh karena itu harus memperhatikan dan menjaga buah kehamilannya dengan baik. Proses kehamilan diawali dengan bersatunya sel telur dengan sperma, kemudian dilanjutkan dengan pembelahan dan implantasi pada rahim. Menurut jurnal Puspitasari Indrianingrum 2020. Pusing atau perasaan pingsan adalah gejala normal selama kehamilan. Hal ini lebih sering terjadi pada trimester pertama, tetapi ibu juga mungkin mengalami pingsan selama kehamilannya. Jadi pingsan pada ibu hamil itu merupakan hal yang wajar ataupun normal. Ibu juga biasanya mengalami pingsan pada trimester pertama. Kemudian ada penyebab ketidaknyamanan. Selama proses kehamilan terjadi beberapa perubahan adaptasi dalam tubuh ibu. Salah satunya adalah perubahan yang terjadi perubahan hematologis berupa peningkatan volume darah ibu, penurunan hemoglobin dan juga hematokrit, peningkatan kebutuhan zat besi, perubahan pada sistem imunologis dan leukosit, serta koagulasi dan fibrinolysis. Menurut jurnal dari Ratih 2018. Selanjutnya, penyebab ketidaknyamanan pingsan pada ibu hamil. Jadi penyebab pingsan pada ibu hamil adalah dari perubahan adaptasi dalam tubuh ibu. Salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan hematologis berupa peningkatan volume darah ibu, penurunan hemoglobin dan hematokrit, peningkatan kebutuhan zat besi, perubahan pada sistem imunologis dan leukosit, serta koagulasi dan fibrinolysis menurut jurnal Ratih 2018. Jadi penyebab dari pingsan ibu hamil itu karena adanya perubahan adaptasi, yaitu perubahan hematologis. Selanjutnya, penyebab kadar hemoglobin secara praktis pada ibu hamil adalah menurunnya kadar hemoglobin dalam darah. Hemoglobin memiliki peranan penting dalam transportasi oksigen ke dalam jaringan tubuh. Selama masa kehamilan membuat hemoglobin dalam darah menurun. Sedangkan tuntutan dari perkembangan janin akan membuat kebutuhan zat besi dalam tubuh menjadi meningkat. Jadi karena adanya perubahan hematologis, maka kadar hemoglobin ini secara praktis akan menurun. Sedangkan hemoglobin ini memiliki peranan penting, yaitu dalam transportasi oksigen ke dalam jaringan tubuh. Karena kadar hemoglobinnya turun, maka oksigen yang dialirkan ke tubuh juga akan menurun. Itu yang menyebabkan ibu hamil pingsan. Lalu ada patofisiologis penyebab ketidaknyamanan pingsan pada ibu hamil. Yang pertama adalah patofisiologis pingsan. Pingsan pada saat hamil adalah kondisi ketika ibu hamil hilang kesadaran secara tiba-tiba selama beberapa detik hingga beberapa menit. Pingsan bisa dialami oleh ibu sejak awal kehamilan hingga saat menjelang persalinan. Sebelum pingsan, umumnya ibu hamil akan merasakan sensasi seperti melayang, berputar, pusing, lemah, dan juga mual. Setelah itu, suara-suara yang di sekeliling ibu hamil akan berangsur-angsur terdengar menjauh, hingga akhirnya ibu hamil jatuh pingsan.
Kemudian penyebab pingsan pada ibu hamil yang pertama, perubahan hormon. Saat hamil, ibu akan mengalami perubahan kadar hormon seperti hormon progesteron akan meningkat dan membuat pembuluh darah ibu hamil melebar. Hal ini menyebabkan tekanan darah ibu hamil menjadi lebih rendah dari biasanya. Tekanan darah ibu hamil juga akan menurun dengan cepat. Kemudian secara bersamaan, aliran darah ke otak mendadak berkurang dan membuat ibu hamil pingsan. Yang kedua, kurangnya pasokan oksigen. Pingsan juga bisa terjadi ketika otak kekurangan oksigen. Salah satu penyebabnya adalah anemia. Jadi penyebab pingsan juga adalah salah satunya anemia. Anemia atau kurang hemoglobin merupakan salah satu masalah yang sering dialami ibu hamil. Padahal hemoglobin sangat dibutuhkan untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Seperti yang dijelaskan tadi, karena kadar hemoglobinnya turun, maka oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh juga akan menurun. Lalu terjadi terlalu lama tidur dengan posisi terlentang. Pada trimester kedua dan ketiga, rahim ibu hamil ataupun uterus pada ibu hamil itu akan membesar. Kemudian jika ibu hamil tidur terlentang, maka tekanan dari rahim akan menghambat aliran darah dari tubuh bagian bawah yang seharusnya kembali ke jantung. Jika hal ini terjadi, darah yang dipompa jantung menjadi berkurang dan menyebabkan tekanan darah ibu hamil semakin rendah. Jika tekanan darah semakin rendah, aliran darah ke otak bisa berkurang. Hal ini yang membuat ibu hamil kerap merasakan pusing dan mual jika tidur terlentang. Kemudian bila gejala ini dibiarkan, lama-kelamaan ibu hamil bisa mengalami pingsan. Lalu yang terakhir, penyebabnya adalah dehidrasi. Kurang minum selama hamil bisa menyebabkan ibu hamil mengalami dehidrasi. Kondisi ini ditandai dengan rasa haus yang berlebihan, urin yang berwarna lebih pekat, mulut kering, dan pusing. Pada dehidrasi berat, cairan dalam pembuluh darah juga akan berkurang sehingga tekanan darah menjadi rendah. Inilah yang dapat menyebabkan pingsan pada ibu hamil. Selanjutnya ada patofisiologis anemia. Nah, selama kehamilan itu terjadi peningkatan volume darah atau biasa disebut dengan hipervolemia. Nah, hipervolemia ini merupakan hasil dari peningkatan volume darah yang terjadi pada plasma darah dan juga eritrosit atau sel darah merah. Nah, terjadinya peningkatan ini tidak seimbang karena peningkatan plasma darah itu lebih tinggi. Itu akan mengakibatkan berkurangnya konsentrasi kadar hemoglobin dalam tubuh. Nah, dikarenakan berkurangnya kadar hemoglobin dalam tubuh itu akan mengakibatkan pengenceran atau hemodolusi pada ibu hamil. Nah, dari hemodolusi ini akan menyebabkan terjadinya anemia pada ibu hamil. Selanjutnya ada patofisiologi sakit kepala. Nah, sakit kepala ini bisa terjadi selama kehamilan. Nah, sakit kepala ini sering sekali menyebabkan ketidaknyamanan pada ibu hamil. Nah, sakit kepala ini dia disebabkan oleh terjadinya pengaruh hormon ataupun ibunya dia keletihan. Nah, sakit kepala ini menjadi masalah ketika sakit kepala ini sudah sakit kepala yang hebat dan juga sakit kepala yang menetap tidak hilang. Nah, itu merupakan salah satu gejala terjadinya preeklamsia. Nah, selain itu salah satu gejala terjadinya preeklamsi juga itu bisa disertai oleh penglihatan yang kabur, bengkak atau terjadinya edema dan juga nyeri pada bagian epigastrium atau ulu hati. Selanjutnya, keluhan sakit kepala yang dirasakan oleh wanita hamil itu disebabkan karena aliran darah yang berusaha menyimbangi dengan sirkulasi dalam darah yang meningkat seiring dengan perkembangan janinnya. Nah, ketika memasuki trimester kedua kehamilan, rahim perut itu kan semakin membesar. Nah, itu dapat menyebabkan pembuluh darah tertekan sehingga kepala itu terasa sakit ataupun pusing. Nah, pusing yang berkelanjutan itu berdampak pada gejala anemia, tekanan darah, dan juga dehidrasi. Selanjutnya ada penyebab anemia. Nah, faktor yang berhubungan dengan terjadinya anemia gizi pada ibu hamil diantaranya tingkat sosial, ekonomi, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan maupun pekerjaannya. Nah,
Pendidikan yang rendah itu mempengaruhi kurangnya pengetahuan pada ibu, sehingga dapat menyebabkan ketidakpatuhan ibu hamil untuk mengkonsumsi tablet tambah darah atau tablet FE. Selanjutnya ada penanganan ketidaknyamanan pada ibu hamil. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan terapi kausal. Yang kedua itu pemberian kombinasi jus bayam maupun jamu biji. Nah, pemberian jus bayam ini dapat menjadi alternatif bagi ibu hamil yang tidak mengkonsumsi tablet FE. Lalu yang ketiga ada pemberian tablet FE zat besi. Lalu yang keempat ada memberikan tablet ferrose sulfat 1 hari per harinya, diminum di jam yang sama menggunakan air putih. Lalu sulfat ferrosus atau glukona 1 hari per tabletnya. Lalu ibu hamil juga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan lebih banyak protein, seperti sayur-sayuran yang mengandung vitamin dan juga mineral. Lalu selanjutnya ada verum oxidum saccharotum. Yang ke-8 ada transfusi darah dan juga meningkatkan sel darah ibu 500 mg Fe. Selanjutnya ada peran bidan. Untuk mengurangi terjadinya AKI adalah untuk menghindari terjadinya komplikasi pada ibu hamil maupun bayinya. Nah, untuk mengurangi terjadinya komplikasi dan juga resiko kehamilan tersebut, maka perlu dilakukannya antenatal care yang berkualitas, terutama dalam penanganan ketidaknyamanan pada ibu hamil. Nah, ketidaknyamanan ini sangat bervariasi dari yang ringan hingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, ketidaknyamanan ini jika tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak buruk pada ibu maupun janinnya.